pengalaman Bu Galih selama mengajar di sekolah dasar itu ada nggak tips atau cara yang membuat aktivitasnya sangat menyenangkan tadi? Yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah dan oleh orang tua di rumah. Ya, bahkan ada juga yang udah bisa baca, tapi mayoritas dari anak-anak murid yang sudah bisa baca itu tidak memahami apa yang mereka baca. Ya, gitu. Jadi bukan membunyikan kalimat bisa, tapi begitu ditanya tadi apa yang tadi kamu baca, belum. Halo sahabat sekolah dasar, selamat datang di Siniar Giat SD episode pertama. Giat SD, mari bersinar, belajar bersama, dan wujudkan mimpi. Saya Dery Munadi Rahadian, saya seorang guru sekaligus konten kreator pendidikan. Kali ini kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik untuk dibahas di dunia pendidikan, yaitu terkait literasi dan numerasi untuk generasi di masa depan. Kali ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu seorang guru lulusan dari S2 luar negeri yang kembali ke Indonesia dan mengabdi sebagai seorang guru sekolah dasar. Kita sambut saja Bu Galih Sulistianingrat. Halo Bu Galih. Hai. Oke, apa kabarnya? Baik Pak Dery gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana kesibukannya? Apa aja selain mengajar? Mengajar udah jelas. Ya. Bikin konten buat mengedukasi masyarakat dan membersamai tumbuh kembang anak sih. Oke. Saya kebetulan ngomongnya ibu atau kakak atau Miss Galih nih enaknya. Mungkin biar kayak di sekolah ibu kali ya, Ibu Galih. Karena walaupun kita seumuran kan kita milenial, kita ke sekolah seringnya panggil bapak kalau nggak juga ibu. Oke, betul. Saya panggilnya Ibu Galih ya. Ya, siap Pak. Oke, Ibu Galih, ada sebelum kita masuk ke topik utama, ada hal yang sangat penasaran. Saya ingin tanya ke Bu Galih, kenapa Bu Galih ingin menjadi seorang guru, khususnya sebagai pendidik? Sebenarnya banyak jawabannya ya, panjang juga. Tapi mungkin ringkasannya adalah karena saya percaya untuk bisa membuat dampak dan perubahan yang nyata tuh perlu dimulai dari kelas dulu sih. Sebelum nanti mungkin saya punya tujuan-tujuan lain gitu ya. Tapi saya merasa dampak di kelas itu kita bersinggungan langsung dengan murid-murid gitu ya. Kita mengubah juga, memberi inspirasi dan motivasi buat mereka gitu dalam hidupnya. Kayaknya nggak ada yang lebih rewarding dari itu sih menurut saya. Oke. Itu ada peran selain internal tidak? Misalnya ada faktor keluarga atau misalnya orang tua yang membuat Bu Galih ini ingin menjadi seorang guru? Iya pastinya, karena memang kebetulan saya lahir dan besar di keluarga pendidik gitu ya. Ayah ibu memang seorang guru. Tapi terlepas dari itu kayaknya kalau nggak karena panggilan juga buat apa nggak sih? Kayak saya rasa kalau kita kemudian memilih dan bertahan dalam profesi ini, kalau nggak ada panggilan yang menguatkan kita tuh juga kayaknya kan akan sia-sia gitu ya. Oke, menarik Bu. Bu Galih ini kan sudah banyak pengalamannya. Selain mengajar di sekolah negeri, sebelumnya juga di sekolah swasta, international school, sudah banyak pengalaman untuk mengajar dan juga gelar akademik Bu Galih juga kan lulusan dari S2 di London ya, di London dan juga kembali ke Indonesia. Menurut pandangan Bu Galih ini terkait peran pendidikan dasar untuk kemajuan bangsa itu seperti apa? Pendidikan dasar tuh kunci ya. Saya rasa keberhasilan dari pendidikan di jenjang-jenjang berikutnya itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana anak-anak tuh mendapatkan pendidikan berkualitas di pendidikan dasar. Dan namanya dasar kan itu artinya fondasi ya. Kayak kalau kita mau bangun rumah, kita mau membangun ya bangunan apapun, pasti fondasinya perlu kuat gitu. Jadi selain kita memang ngajarin keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, kita juga perlu memastikan bahwa anak-anak kita secara akhlaknya, karakternya gitu ya. Terus bagaimana kemudian dia bisa menempatkan dirinya di berbagai situasi, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Saya rasa kalau itu udah kuat, harusnya kita berharap gitu ya, itu menjadi bekal juga buat dia di jenjang-jenjang berikutnya. Oke, berarti tidak hanya kognitifnya saja. Betul. Ya, tadi ada sosial, emosional. Ada sosial, bahkan emosional. mungkin fisiknya juga emang harus dipersiapkan. Sesuai dengan Pak Dery yang sebagai guru olahraga ya. Jadi tidak hanya kognitif, kita belajar sosial skillsnya karena itu kita perlu untuk bisa meningkatkan itu untuk menunjang kualitas pembelajaran di masa yang akan datang ya. Oke. Kiranya apa saja yang harus dioptimalkan nih? Misalnya apakah itu kurikulumnya ataukah
guru, kompetensi gurunya, atau mungkin fasilitasnya yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan dasar? Kita perlu memahami bahwa bicara tentang pendidikan itu adalah bicara tentang sinergitas sih. Jadi sinergi. Jadi nggak bisa kayak cuma salah satu yang lebih baik daripada yang lain. Jadi semua perlu punya kesadaran bahwa kita punya peran gitu ya. Khususnya kalau kita orang tua, kita perlu sadar bahwa kita tidak bisa sepenuhnya melimpahkan pendidikan anak kita ke sekolah. Jadi kita perlu tahu bahwa fondasi juga selain dari sekolah perlu dibangun dari rumah gitu ya. Jadi keterlibatan orang tua itu penting gitu ya. Terus juga kita tahu bahwa murid-murid kita ini kan adalah anak-anak yang masih sangat belajar daripada orang-orang dewasa gitu ya. Jadi mereka akan sangat melihat bagaimana sih masyarakat itu perilakunya seperti apa gitu ya, tatanannya bagaimana. Mereka akan masa-masa mereka tuh masa-masa meniru, masa-masa mengimitasi. Jadi kalau misalnya kita mengajari apapun di sekolah dengan kurikulum yang sudah luar biasa bagus gitu ya, tapi kalau begitu dia keluar dari gedung sekolah, dia pergi ke masyarakat dan dia, apalagi sekarang dengan adanya ruang digital, ruang maya gitu ya, dia tidak menemukan hal-hal yang kita ajarkan di sekolah, misalnya itu bertentangan dan kontradiktif justru, ya itulah yang akhirnya mempertanyakan apakah yang kita pelajari itu akhirnya bertahan dan bisa benar-benar diimplementasikan sama anak-anak kita. Iya, berarti gitu emang peran orang tua juga sangat orang tua penting, dan masyarakat, orang tua. Walaupun kurikulumnya sudah dirancang sebagus mungkin, guru di sekolah tidak bisa mendeliver dengan baik, dan juga after school itu setelah anak-anak kembali ke rumah dan masyarakat tidak ditunjang seperti itu ya, itu mungkin sangat-sangat berpengaruh akan kualitas pendidikan. Berarti emang peran orang tua ini sangat-sangat luar biasa pentingnya berarti ya. Bu Galih, beberapa tahun ke belakang kan Indonesia itu mengalami pandemi COVID-19. Pasti ada dampaknya dong untuk pendidikan, terutama untuk peserta didik kita. Menurut kacamata Bu Galih yang emang Bu Galih temukan nih di lapangan, apa dampak paling signifikan yang terjadi di peserta didik kita? Ya pasti ada beberapa ya. Pertama keterampilan dasar tadi. Jadi learning loss ini kan memang berkaitan juga sama keterampilan literasi numerasi ya. Jadi banyak anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa berhitung, padahal mungkin secara tahap usia dan perkembangan tuh harusnya mereka udah bisa gitu. Nah kemudian kedua juga penurunan attention span sih rentang perhatian anak gitu, fokusnya juga. Karena kan mungkin saat kita mengalami pandemi COVID itu ada pergeseran di mana belajar itu mungkin jadi tergantikan oleh gawai gitu ya, dan ya penggunaan gawai yang berlebihan yang tidak dibatasi itu kan kemudian membuat mereka mungkin ada adiksi dan sebagainya. Dan tentu ketika kita udah berubah lagi nih, kita jadi mulai tatap muka lagi dan sebagainya, kan pasti saya rasa ada pengaruhnya gitu ya. Yang buat anak tuh juga jadinya di kelas jadi sulit untuk bisa fokus, sulit untuk bisa konsen gitu. Ya itu sih yang kayaknya menurut saya paling signifikan. Berarti itu tantangan terbesar juga ya dari setelah COVID terjadi itu. Terus ada mungkin kelas 3, kelas 4, bahkan SMP, masuk SMP itu ada peserta didik kita yang belum bisa baca gitu. Betul. Saya kan ngajar di kelas 4 ya. Jadi setiap tahun tuh pasti selalu ada 3-5 orang yang belum bisa baca. 3-5 orang. Iya, bahkan ada juga yang udah bisa baca, tapi mayoritas dari anak-anak murid yang sudah bisa baca itu tidak memahami apa yang mereka baca. Gitu. Jadi bukan membunyikan kalimat bisa, tapi begitu ditanya tadi apa yang tadi kamu baca, nah, belum tentu bisa menjawab. Berarti Bu Galih menemukan hal tersebut. Apa kiranya strategi Bu Galih ini untuk membuat peserta didik itu menjadi lebih baik gitu, lebih optimal lagi? Iya, yang pasti pertama harus melihat dulu, mengakses dulu kemampuan awalnya ya. Karena kan berarti itu artinya heterogenitas dari kemampuan belajar anak-anak tuh beragam sekali gitu. Ada anak-anak yang sudah sangat mungkin melaju gitu karena memang di rumah dia tetap diperhatikan oleh orang tuanya misalnya, jadi tetap belajar. Ada yang mungkin karena tidak diperhatikan sama sekali akhirnya tidak pegang buku sama sekali, tidak belajar sama sekali. Nah tentunya kan itu perlu intervensi atau treatment juga yang berbeda dari teman-teman lain yang mungkin sudah lebih beruntung gitu ya secara kemampuan belajar. Jadi perlu ditelaah dulu, perlu dilihat dulu mana yang kira-kira butuh bimbingan ekstra. Biasanya yang butuh bimbingan ekstra itu kami berikan di luar jam pelajaran. Jadi anak-anak yang lain pulang, kami tetap tinggal untuk belajar baca atau belajar berhitung dan sebagainya. Ya, berarti Bu Galih melakukan asesmen awal dulu di awal pembelajaran. Menemukan beberapa peserta didik yang emang masih kurang, melakukan treatment bahkan setelah pembelajaran selesai. Iya. Berarti itu kita ngajarin lagi baca misalnya.
Iya, jadi perlu diulang. Jadi akhirnya anak-anak yang memang belum bisa sama sekali, dia tidak bisa diberikan misalnya soal atau materi yang sama dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah, makanya hal ini pun saya selalu komunikasikan ke orang tua, sehingga jangan sampai perannya itu cuma di saya gitu ya, karena pasti kalau di rumah tidak diulang lagi atau misalnya justru ya dibiarkan sama sekali, kan tidak akan ada progres yang cukup signifikan gitu. Jadi saya juga panggil orang tuanya, saya bilang permasalahannya bagaimana dan menyarankan apa yang perlu dilakukan di rumah, seperti itu. Iya, berbicara terkait tadi membaca ya, berhubungan dengan literasi. Jadi literasi dan numerasi ini sepertinya sangat enak untuk kita bicarakan, terutama pada saat penerapan kurikulum mereka saat ini, after pandemi ya. Betul. Karena banyak peserta didik itu yang memiliki kemampuan numerasi dan literasinya masih di bawah gitu. Tapi menurut Bu Gali, apa sih literasi dan numerasi itu? Apakah hanya sebatas belajar membaca tadi, menulis, atau hanya sebatas berhitung saja gitu? Itu dikatakan literasi dan numerasi. Apa ada definisi lain yang lebih luas lagi terkait hal itu? Ya, jadi literasi numerasi ini menurut saya adalah kemampuan yang cukup kompleks gitu ya. Jadi kalau kita mau turunin, salah satu kecakapan yang perlu kita miliki sebelum kita mencapai literasi numerasi adalah calistung, membaca, menulis, berhitung. Tapi setelah itu bagaimana dari bacaan yang kita baca, tulisan yang kita tulis, atau hitungan yang kemudian kita hitung, itu bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, membantu kita menyelesaikan masalah, membantu kita menentukan keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam kehidupan. Jadi simpelnya misalnya kita bisa nih baca bacaan apapun itu ya, tapi ketika misalnya dalam bacaan itu kita perlu mengambil keputusan, contoh misalnya kita pergi ke MRT gitu ya, atau ke public transportasi umum lainnya yang membutuhkan bacaannya itu udah dicampur gitu ya, bukan hanya kata-kata atau huruf aja, tapi ada angkanya atau mungkin ada data semacam persentase, tren gitu ya, yang sifatnya grafik atau sebagainya. Nah, itu adalah kemampuan literasi numerasi. Jadi bagaimana kita bisa mengolah, menyintesis gitu ya, kemudian menganalisis juga dari apa yang entah itu mungkin tulisan gitu ya, tapi juga bukan tulisan aja, sekarang kita tahu ada video grafik juga gitu ya, ada gambar yang bergerak. Nah, itu juga bagaimana dari data-data dan informasi yang kita terima itu bisa kita olah gitu ya dalam kepala kita, kemudian itu membantu kita untuk ya berpartisipasi dalam masyarakat. Intinya kan sebenarnya itu yang kita mau dari literasi numerasi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kemampuan literasi numerasi itu tidak terbatas pada mata pelajaran bahasa Indonesia atau matematika, karena di semua mata pelajaran itu ada. Dan itu adalah kunci supaya anak bisa mengakses keterampilan lainnya gitu. Kalau dia nggak bisa literasi numerasi, maka dia nggak akan bisa punya kemampuan berpikir kritis gitu ya. Dia nggak akan bisa mungkin berkomunikasi secara efektif gitu ya. Dan ya pada akhirnya sebenarnya kan muaranya adalah membantu dia supaya lebih berdaya gitu, lebih berdaya dan lebih bisa berpartisipasi dalam masyarakat, membuat dampak, berkontribusi dan sebagainya. Gitu sih. Oke, berarti kita literasi itu tidak hanya sebatas belajar membaca, tapi anak tuh paham apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Betul. Karena di kehidupan sehari-hari itu kita sangat-sangat membutuhkan hal itu. Contoh mungkin pada saat kita pelajaran saya PJOK, kita belajar terkait gizi seimbang. Di situ juga ada numerasinya. Betul. Terus kita membaca data juga, membaca data seperti nutrition fact, itu juga kan berarti ada numerasinya. Betul. Berarti guru pun mengajarkan tidak hanya berhitung, tapi langsung aktivitasnya itu diimplementasikan di kegiatan yang real, ada di kehidupan sehari-hari. Benar. Jadi baca kemasan makanan. Jadi gini, anak yang punya literasi dan numerasi baik, dia akan berpikir ulang ketika dia misalnya membeli makanan-makanan atau minuman kemasan, karena dia akan terbiasa melihat komposisi nutrisi di baliknya, dan dia bisa menyimpulkan apakah ini sesuai dengan apa yang dianjurkan. Misalnya kita tahu di entah itu misalnya Kemenkes menganjurkan sugar intake atau kita itu hanya boleh misalnya mengonsumsi gula dalam satu hari itu misalnya berapa gram, misalnya 10 gram. Kalau dia tahu itu ternyata udah 15 gram, artinya dia tahu ini tidak sehat buat tubuh saya, jadi saya nggak mau mengkonsumsi ini. Itu yang diharapkan dari kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kalau untuk kemampuan literasi numerasi di Indonesia, studi kita itu udah masuk level mana ya kira-kira? Ini sih bukan saya yang ngomong ya, tapi bisa kita. Ya cuma 81%, sekitar 81% anak Indonesia itu belum mampu menyelesaikan
masalah yang berhubungan dengan matematika sehari-hari gitu. Itu kan artinya kita belum mencapai level ya bahkan mungkin level 5 atau level 6-nya PISA gitu ya. Dan ya mungkin kalau kita ngomongin PISA kan itu internasional gitu ya. Kita berkaca aja sama apa sih yang terjadi di dalam bangsa kita sendiri gitu. Saya pernah baca penelitian dari Tanoto Foundation juga. Hanya 20% anak mampu menjawab soal cerita gitu. Jadi soal cerita yang sebenarnya itu tentang pengurangan tapi dibikin narasi gitu ya. Hanya 20% anak yang mampu menjawab benar gitu. Itu kan artinya darurat sekali gitu ya. Darurat sekali sebenarnya cakapan literasi dan numerasi anak-anak kita gitu. Oke, berarti kalau kita melihat di Asia ya, kan ada Singapura, ada negara-negara lain, kira-kira yang emang program numerasi atau treatment untuk peserta didiknya yang baik yang bisa kita tiru itu negara mana? Sebenarnya kembali lagi ke negara masing-masing ya. Maksudnya konteks setiap negara itu berbeda. Kita juga punya kondisi geografis yang beda juga sama Singapura. Singapura tuh penduduknya cuma berapa gitu. Jadi sebenarnya kurang pas juga kalau kita bandingkan dengan Singapura. Kalau di Asia justru yang mungkin agak bisa kita lihat dan pelajari itu justru Vietnam. Karena secara geografis kan agak mirip-mirip ya, mereka juga kepulauan walaupun tidak sebesar kita gitu. Dan kita melihat secara hasil PISA itu juga mereka cukup membaik gitu. Tapi kalau saya sih merasa ini ya, saya pernah belajar di Inggris itu saya melihat sekali bagaimana literasi, jadi baca buku itu tuh adalah sebuah habit, sebuah kebiasaan. Jadi ketika saya di sana tahun 2018, jadi harusnya sosmed juga udah, maksudnya orang-orang juga sudah pakai gawai, tapi setiap saya pergi naik metro, naik underground train gitu ya, naik kereta bawah tanah, semua orang tuh baca. Sangat jarang justru yang kayak nge-scroll. Beda banget kalau saya naik kereta di sini gitu ya, semuanya nunduk handphone gitu. Jadi baca itu perlu dimodelkan. Anak-anak tuh perlu punya panutan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di rumah bisa, khususnya kita mungkin saya yang udah jadi orang tua gitu, memodelkan anak bahwa membaca itu adalah sebuah kegiatan yang asyik. Dari membaca itu kita bisa dapat banyak banget hal gitu ya. Dan membaca itu juga kan sebenarnya memupuk imajinasi anak gitu. Kalau itu bisa ditunjukkan sama masyarakat kita gitu ya, dan buku-buku berkualitas itu bisa dengan mudah diakses oleh anak-anak, itu pasti harusnya itu membantu sih menurut saya. Betul ya. Berarti sekolah juga harus memfasilitasi dong. Betul. Berarti kayak membuat pojok baca itu termasuk program untuk penguatan literasi atau bukan ya? Kalau hanya membuat pojok baca atau hanya sekolah itu membuat aktivitas membaca nyaring. Sekolah membuat aktivitas membaca dalam hati misalnya, itu termasuk program untuk penguatan literasi misalnya atau bukan ya? Itu termasuk program, tapi kan yang apakah program itu selalu berjalan kan sebenarnya itu. Jadi programnya udah ada on paper tuh bagus gitu ya, atau bahkan mungkin di setiap kelas udah ada pojok bacanya, tapi apakah kita bisa memastikan bahwa setiap hari itu anak membaca buku atau hanya dibolak-balik doang bukunya gitu ya. Karena yang kita pengen itu kan proses membaca itu adalah sesuatu yang tidak terpisah dengan belajar sebenarnya. Kita pengen literasi dan belajar itu sebenarnya satu nafas gitu kan. Jadi ketika misalnya anak program di sekolahnya sudah ada tapi misalnya belum berjalan atau sudah berjalan tapi kemudian di tengah jalan berhenti atau tidak efektif. Nah, itu kemudian perlu dievaluasi karena yang kita inginkan selain dari membaca, anak tuh perlu berdiskusi apa yang ada di dalam isi bacaannya. Dia perlu bisa membangun koneksi antara muatan yang ada di dalam bacaan terhadap pengalaman dia misalnya di sehari-hari. Kita juga pengen dari bacaan itu anak jadi terbangun empatinya gitu. Kita berempati ke tokoh-tokohnya. Apa yang terjadi kalau kamu jadi tokohnya misalnya? Apa yang kamu lakukan kalau kamu jadi dia gitu ya. Jadi memprediksi dan itu imajinasi lagi kan, balik lagi. Dan memang anak tidak mungkin bisa melakukan itu kalau tidak ada orang yang membantu dia melakukan itu. Dan dalam hal ini kita kalau di sekolah kan udah pasti guru ya. Jadi guru juga perlu tahu bahwa dalam mengajarkan anak membaca itu perlu ada strategi. Nah, strategi ini yang mungkin kita sering taunya strategi di awal gitu ya. Jadi anaknya baca tapi pas di tengah dan setelah membaca itu justru mungkin yang perlu kita tingkatkan. Ya, ada refleksinya berarti ya. Ada refleksi. Setelah kita kegiatan membaca bersama ada refleksi ataupun kita tidak hanya memerintahkan peserta didik silakan membaca di pojok baca. Terus kitanya main HP. Ya betul. Mengisi waktu luang di sekolah tidak ya. Berarti emang guru harus benar-benar ada di lingkungan tersebut untuk membimbing peserta didik kita agar mampu memahami makna apa saja yang sudah mereka baca. Terutama dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Bu Galih, saya juga sering lihat nih postingan-postingan Bu Galih di media sosial. Tidak hanya aktivitasnya dengan murid-murid, tapi ada juga aktivitasnya dengan anak Bu Galih.
Iya, ada aktivitas yang berkaitan dengan penguatan literasi juga, ada yang numerasi juga. Berarti sebenarnya tidak hanya sekolah, tadi guru tadi, dan juga orang tua memiliki peran penting. Di antara ketiga aspek tersebut, seberapa besar peran orang tua untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi? Menurut saya besar banget, karena kan gimana pun anak itu pertama lah dia ada di dunia, yang paling dekat dengan dia kan keluarga gitu ya, orang tuanya. Jadi memang orang tua memegang peranan yang sangat penting dan signifikan, terutama terhadap kecintaan membaca. Ya kita nggak boleh mengharapkan anak kita mau baca tapi kalau itu dipaksa gitu. Itu karena ada program 15 menit sebelum dimulai sekolah gitu ya, kita semua baca buku, itu kan paksaan. Sebenarnya belum semua paham kenapa dia harus baca, atau belum semua punya rasa cinta dan ketertarikan terhadap buku atau terhadap bacaan, dan itu perlu kerjasama gitu. Kalau misalnya hanya mengandalkan sekolah, kita itu, apalagi kita di negeri 30 orang ya Pak Dery, 28 sampai 30 orang dan kita sendirian loh. Dan itu tidak mudah, 30 anak datang dari beragam latar belakang. Tapi bayangin kalau 30 anak ini datang dari latar belakang yang keluarga yang memang sudah sedikit-sedikit mengenalkan anak-anak terhadap buku. Jadi kita juga akan lebih mudah pastinya mengenalkan anak ke baca-bacaan yang mungkin lebih kompleks gitu ya. Karena misalnya input mereka juga setidaknya tidak terlalu timpang gitu. Semua udah setidaknya yang membaca dasar tuh kalau membaca huruf mungkin belum, tapi membaca gambar, ada ketertarikan membaca gambar, nah itu akan lebih mudah juga. Tapi kalau mereka aja dari awal asing sama buku gitu ya, ya gimana kita juga bisa menumbuhkan rasa cinta itu, kan pasti juga akhirnya kita perlu start over gitu ya, bener-bener perlu dari awal banget pendekatannya, dan itu pasti nggak mudah karena waktunya juga akan lebih banyak gitu. Tapi kan nggak semua orang tua juga kan paham hal itu. Benar. Berarti perlu adanya edukasi dong kepada para orang tua yang dimulai dari sekolah mungkin yang membuat program-program khusus orang tua agar orang tua pun mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas di rumahnya, seperti itu mungkin ya Bu. Betul, dan sekarang kan sebenarnya udah banyak perpustakaan keliling, banyak juga perpustakaan daerah gitu ya. Jadi memang perlu ada edukasi juga, dan ya perlu juga sekolah itu berkolaborasi dengan perpustakaan tadi gitu ya, dan perlu diberikan pemahaman ke orang tua, ayo ajak anaknya misalnya ke perpustakaan. Tapi ya ketika ajak anak tuh dampingi anaknya dalam membaca, jangan anaknya udah kamu baca sana gitu ya. Kan kadang anak juga butuh orang buat ngobrol tentang isi bacaannya, kalau mungkin ada kosakata yang dia tidak paham gitu ya, atau ya sekedar dia pengen menumpahkan isi cerita, bercerita kepada orang tuanya, nah itu juga perlu difasilitasi. Dan sekarang kan sebenarnya juga udah banyak buku-buku digital ya, yang mungkin kalau misalnya kita terkendala untuk punya buku fisik, sekarang buku digital saya juga sering merekomendasikan ke murid-murid saya tuh buku dari CB gitu. Jadi kita baca sama-sama di kelas, kadang juga saya kasih PR, saya kasih link-linknya, misalnya hari ini PR kita adalah baca judul yang ini ya, jadi besok nanti kita bahas gitu. Dia emang perlu sinergi juga, kolaborasi dari sekolah dan orang tua. Mungkin kan orang tua juga pingin nih mengajarkan anaknya, terus juga ada miskonsepsi ya bahwa masuk sekolah SD itu harus sudah bisa membaca, dan orang tua pun ketakutan tuh di rumah harus ngajarin dulu membaca seperti itu. Apakah yang harus dilakukan orang tua untuk menanggulangi miskonsepsi tersebut, atau emang ada cara khusus nih kita mengajarkan membaca tapi nggak dengan teknik yang konvensional misalnya? Ada nggak cara khusus dari Bu Gali? Ada ya, yang pasti pertama sebagai orang tua kita perlu sadar dulu ya tadi peran, karena kebanyakan juga ya itu ya, kita nggak mau pada akhirnya dilimpahkan ke sekolah berharap di sekolah dia tiba-tiba bisa baca gitu kan, itu juga nggak mungkin. Nah kedua sebenarnya banyak banget cara, karena harusnya yang salah satu miskonsepsi yang ada dan berkembang di masyarakat tentang membaca adalah ketika belajar membaca awal itu harus langsung baca huruf. Nah padahal alfabet itu tuh ya bisa, tapi nanti aja, yang penting tuh misalnya mulai dulu dari gambar, dari simbol gitu ya. Jadi anak tuh perlu punya kesadaran cetak dulu. Nah yang biasa saya lakukan sama anak saya di rumah tuh kita suka membaca kayak logo-logo apa yang ada di jalan gitu ya. Terus misalnya ya kadang tuh saya suka melabeli juga benda-benda yang ada di rumah, saya tulis misalnya kulkas, saya tulis kulkas. Jadi ada gambarnya, ada tulisannya. Iya, jadi biar dia juga terbiasa melihat huruf gitu ya, dan pelan-pelan nanti dia akan, ya mungkin kita bisa sambil bacain juga, ini namanya kulkas gitu ya, tidak perlu misalnya dieja, atau mungkin bisa sambil ini huruf K, ini huruf U dan sebagainya. Jadi walaupun anak tidak belajar baca di sekolah misalnya, tapi di rumah dia sudah mengenal
huruf misalnya atau mengenal gambar, dia juga menganggap ya proses membaca itu sesuatu yang lagi-lagi menyenangkan gitu ya. Dan yang pasti sih perlu dimulai juga dari namanya dia sendiri dulu gitu ya, bunyi huruf namanya tuh kayak gimana, terus bentuknya itu seperti apa gitu. Oke Bu, ada tips lagi nggak nih? Bukan hanya buat orang tua, tapi untuk para pendidik di sekolah. Bagaimana kita mengajarkan literasi dan numerasi agar anak-anak itu senang untuk melakukan hal itu gitu. Karena kan kalau udah senang juga anak akan inisiatif untuk melakukan tanpa harus disuruh. Karena itu salah satu tujuan pendidikan ya, kita bisa melakukan sesuatu itu udah tanpa paksaan. Dia sukarela, senang gitu. Berarti kan peran guru ini sangat penting untuk menciptakan suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Pasti dengan model-model pembelajaran, media-media pembelajaran, atau mungkin cara guru mengajarkannya yang menyenangkan. Kalau pengalaman Bu Galih selama mengajar di sekolah dasar itu ada nggak tips atau cara yang membuat aktivitasnya sangat menyenangkan tadi? Yang bisa dilakukan oleh guru di sekolah dan oleh orang tua di rumah? Dengarkan dan libatkan anak aja sih. Jadi cari tahu mereka lagi sukanya apa gitu kan. Terus kita cari apakah ada buku-buku yang sesuai dengan apa yang lagi mereka suka gitu ya. Atau kita bisa beri pilihan. Jadi kita yang pilih dulu buku-bukunya sesuai dengan level kemampuan mereka gitu ya. Mana yang kira-kira kalau misalnya mereka memang belum bisa membaca secara kompleks, berarti ya yang jenjangnya masih jenjang awal. Jadi kalimatnya masih satu kalimat setiap halaman, lebih banyak gambarnya gitu. Kita pilihkan, kemudian kita minta mereka pilih salah satu gitu. Jadi mungkin kita kasih beberapa opsi lalu mereka pilih salah satu. Jadi selalu libatkan dan dengarkan anak dalam keputusan-keputusan belajar gitu. Jangan sampai ya mereka melihat udah disuruh sama Bu Galih gitu. Padahal aku nggak mau yang ini, aku mau yang lain misalnya kayak gitu. Tapi ketika kita mendengarkan mereka, mereka merasa dihargai karena pendapatnya berharga gitu. Jadi ya harapannya mereka bisa lebih engage juga, lebih terlibat dalam pelajaran gitu. Menarik sekali Bu Galih, pengalamannya sangat luar biasa, terutama tadi tips-tipsnya yang bisa diterapkan oleh guru-guru di sekolah ataupun bahkan orang tua. Terakhir Bu Galih, kira-kira apa harapan Bu Galih untuk generasi yang akan datang, peserta didik kita, terutama untuk kemampuan literasi dan numerasinya? Ya yang pasti kita semua perlu kerja barengan sih ini di tengah-tengah disrupsi teknologi yang sedemikian canggih gitu ya. Kita nggak boleh melupakan bahwa keterampilan literasi numerasi itu lagi-lagi adalah fondasi, lagi-lagi adalah dasar gitu. Sehingga ya saya sih selalu memimpikan anak-anak saya tuh walaupun udah harus pegang handphone dan sebagainya, tapi mereka nggak lupa bahwa ada buku yang mereka bisa baca gitu ya, ada perpustakaan yang mereka bisa kunjungi gitu ya. Dan pengen banget ngelihat anak-anak tuh ngobrol, tapi ngobrolinnya tuh ngobrolin buku gitu. Dan itu pernah terjadi sebenarnya di kelas saya. Tapi sayangnya jarang sekali sekarang. Gini, ketika misalnya kita membuat sesuatu di kelas, tapi itu tidak dilanjutkan misalnya di jenjang berikutnya gitu atau di kelas berikutnya, maka ya anak-anak jadi lupa. Karena gimana pun namanya keterampilan Pak Dery, kalau nggak kita asah, lama-kelamaan dia akan memudar, akan hilang. Jadi memang perlu komitmen semua pihak, kelanjutan terus ya. Dan keberlanjutan itu. Betul. Bu Galih, saya ada informasi nih untuk seluruh penonton yang terlibat dalam dunia pendidikan sebagai upaya untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Kemendikbudristek ini mengadakan gelar aksi nyata pemulihan pembelajaran yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2024. Banyak sekali acaranya Bu Galih, mulai dari pameran literasi, numerasi, gelar bicara, dan apresiasi bagi penggiat literasi dan numerasi di satuan pendidikan. Seru banget. Dan acara ini juga terbuka untuk umum, jadi bukan hanya guru saja, semua bisa terlibat di acara tersebut. Sekarang Bu Galih mungkin bisa mengajak para penonton kita untuk bisa hadir di acara tersebut. Iya, buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu guru, buat para orang tua dan anak-anaknya, ayo kita datang ke gelar aksi nyata pemulihan pembelajaran. Kita bisa mungkin baca-baca buku juga di situ kali ya, Pak. Tanggal 11, 12 pasti seru sekali. Iya, Oke, terima kasih Bu Galih untuk ajakannya kepada seluruh penonton yang sudah menonton, dan terima kasih juga untuk waktunya sudah menyempatkan hadir dan berbincang-bincang di Siniar Giat SD di episode pertama. Semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama terkait literasi dan numerasi. Demikian episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti YouTube channel Lead PSD TV, khususnya Siniar Giat SD, untuk mendapatkan berbagai macam informasi terkait pendidikan, khususnya pendidikan dasar, dengan cara like dan komen. Saya Dery M. Rahadian, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Giat SD,
Mari kita bersinar, belajar bersama, dan wujudkan mimpi.